Adapun saya ditahan atau ditangkap di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan karena saya berbaiat kepada Daulatul Islam yang memimpin Daulatul Islam, yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi, saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015. Saya berbaiat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saat berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI pusat pada saat itu. Ya, ini kami masih belum bisa komentar lebih lanjut karena masih mengecek di rumahnya ini apa sih yang terjadi tadi, seperti apa prosedurnya, seperti itu. Kemudian juga nanti kalau tuduhannya terkait terorisme, menurut kami itu terlalu prematur dan kami menduga itu merupakan bentuk fitnah seperti itu. Terlalu prematur dari sisi apa? Ya, karena kan dari pembuktian beliau belum pernah dipanggil untuk permasalahan apapun. Iya, yang jelaskan beliau sudah klarifikasi beberapa kali waktu itu kan mengenai kabar-kabar di media itu kan, bahwa memang terkait dengan bayat itu beliau itu hanya memberikan pencerahan lah seperti itu. Justru yang isinya ceramah itu adalah supaya tidak mudah untuk terjebak dalam upaya-upaya yang memang memancing untuk melakukan teror gitu. Sekali lagi beliau menolak sama dengan FPI dan juga Habib Rizik menolak tegas perilaku atau tindakan-tindakan terorisme seperti itu. Informasinya kan sudah jelas bahwa beliau itu di situ dalam rangka mengisi acara. Penjelasan beliau kan sudah beberapa kali jelas waktu itu kan, mengisi acara yang diadakan oleh pihak yang mengundang waktu itu di situ. Nah, isinya adalah justru beliau itu menjelaskan bahwa kita jangan sampai gitu kan terjebak dalam upaya-upaya pihak-pihak lain yang ingin melakukan upaya-upaya teror gitu kan, mengatasnamakan jihad dan sebagainya. Ini tidak benar, ini merupakan bentuk jebakan seperti itu. Itu beliau memberikan pencerahan seperti itu, dan saya tahu persis memang beliau tegas menolak dan sangat tidak setuju dengan upaya-upaya terkait terorisme di Republik Indonesia ini. Beliau tidak pernah gitu kan menyetujui ya ataupun mengizinkan ataupun setuju ya dengan tindak apapun terkait teror-teror yang meresahkan masyarakat, apalagi itu hanya memperburuk citra Islam sendiri seperti itu. Kalau memang dikait-kaitkan dengan jihad ataupun istilah-istilah sehubungan dengan agama Islam itu sendiri. Kronologi 30 menit penangkapan Munarman oleh Densus 88 anti teror di Pamulang. Pengurus lingkungan membeberkan kronologi penangkapan ex juru bicara Front Pembela Islam atau FPI oleh Detasmen Khusus atau Densus 88 anti teror pada Selasa 27 April 2021 sore. Munarman ditangkap karena diduga terlibat dalam pembaiatan di Universitas Islam Negeri Jakarta, Medan, dan juga Makassar. Dia juga disebut berperan dalam membuat jaringan JAD dan ISIS di Indonesia. Ketua RT 1 RW 13 Kelurahan Pondok Cabe, Udik Kikit Wirawan Dika, yang menyaksikan proses penangkapan Munarman mengatakan, aparat pertama kali tiba di kawasan Blok G, Perumahan Modern Hills sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, salah seorang perwakilan petugas dari Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa pihaknya hendak melakukan penangkapan terhadap Munarman yang tinggal di kawasan tersebut. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, petugas pun langsung bergerak dari kediaman Kikit menuju rumah Munarman dan melakukan penangkapan. Petugas juga melakukan penggeledahan rumah Munarman. Prosesnya berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit dari kedatangan aparat ke lokasi.
Munarman juga sempat melaksanakan ibadah sholat asar terlebih dahulu. Dia pun lalu dibawa petugas ke dalam mobil dengan kondisi kedua tangan diborgol. Saat penangkapan, kata Kikit, istri dan kedua anak Munarman berada di lokasi, tetapi mereka tidak turut diamankan dan tetap berada di dalam rumah. Kepolisian pun sempat berjaga di area luar, meski Munarman sudah diberangkatkan ke Polda Metro Jaya. Kikit menyebut tidak ada aktivitas mencurigakan yang dilakukan Munarman beserta keluarga sebelum akhirnya ditangkap. Dia tetap beraktivitas seperti biasa dan masih aktif mengikuti kegiatan bersama warga lain. Adapun dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan puluhan barang bukti mulai dari buku, flash disk, hingga ponsel dari kediaman Munarman. Menurut Kikit, rata-rata barang bukti yang diamankan dari lokasi penangkapan merupakan buku-buku keagamaan. Kini, mantan petinggi Ormas Front Pembela Islam atau FPI itu, Munarman, sudah berada di Polda Metro Jaya. Munarman tiba di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya bersamaan dengan konferensi pers yang digelar sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pengamatan Kompas, Munarman tiba dengan pengawalan polisi yang ketat. Terlihat Munarman menggunakan baju koko berwarna putih dan sarung tangan. Dia juga dikenakan penutup mata berwarna hitam dengan tangan diborgol. Tidak banyak kata yang keluar dari mulut Munarman. Dia hanya diam saat digelandang menuju ruang tahanan. Ditemukan serbuk di eks markas FPI, Densus 88 panggil penjinak bom. Densus 88 anti teror didampingi Polres Metro Jakarta Pusat dan Kodim 0501 Jakarta Pusat kembali menggeledah eks markas Front Pembela Islam di Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penggeledahan ini dilakukan setelah mantan Sekjen FPI Munarman ditangkap di Tangerang Selatan pada Selasa sore 27 April 2021. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menemukan benda mencurigakan dalam penggeledahan tersebut. Benda itu berupa serbuk. Serbuk itu terdapat pada beberapa kaleng. Saat ini kita panggil tim penjinak bom, gegana dan dalam perjalanan dari Lab 4, kata Hengki. Berdasarkan pantauan di lokasi hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, tampak sejumlah barang telah dikeluarkan dari sebuah rumah yang dulunya dijadikan sebagai kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP FPI. Barang-barang tersebut berupa beberapa figura, buku, kain yang bertuliskan FPI, dan sejumlah poster yang terdapat gambar Habib Rizik Syihab. Barang-barang tersebut kemudian dimasukkan dalam sejumlah kotak putih yang telah disiapkan Densus 88 anti teror. Aziz Yanuar mengatakan, penangkapan Munarman terlalu prematur dan bentuk fitnah. Ex kuasa hukum Front Pembela Islam Aziz Yanuar mengatakan, penangkapan Munarman merupakan bentuk fitnah dari kepolisian. Aziz menilai penangkapan Munarman terlalu prematur apabila dikaitkan dengan kasus bayiat terorisme. Kalau tuduhannya terkait terorisme, menurut kami itu terlalu prematur. Kami menduga itu bentuk fitnah, kata Aziz dalam tayangan Kompas TV Selasa 27 April 2021. Menurut Aziz, Munarman belum pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diklarifikasi terkait dugaan bayiat terorisme itu. Dari pembuktian, Munarman belum pernah dipanggil permasalahan apapun, ujar Aziz. Seperti diketahui, Munarman ditangkap tim Densus 88 di kediamannya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa sore. Munarman ditangkap terkait kasus bayiat di Universitas Islam Negeri Jakarta, Makassar, dan Medan. Kini, Munarman tengah dibawa ke Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah menangkap Munarman, polisi kemudian menggeledah dua lokasi berbeda. Pertama, yakni penggeledahan di rumah Munarman, dan kedua, penggeledahan di eks sekretariat FPI di Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat.